Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seringkali kita menyaksikan Al-Allamah Kiai Najih bin Maimun Zubair ini menyampaikan kritik yang tajam kepada tokoh-tokoh NU lainnya, misalnya kepada Yai Said Agil Siraj. Lalu bagaimana sikap kita? Saya sudah lama ingin bicara tentang ini. Saya ambil satu ibarah yang ditulis dalam kitab Al-Fawaidul Madaniyah, ya, Al-Fawaidul Madaniyah, di mana di situ kaidahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la yultafatu ila kalamil a'immati ba'dihim fi ba'din. Jadi tidak perlu kita menoleh. Bahasanya menoleh itu tuh menghiraukan gitu. Ketika ada ulama mengomentari ulama yang lain, dalam arti komentar yang buruk maksudnya. Ila anqala Ibnu Hajar, sampai-sampai Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya, wa hina idin fala yultafatu li kalamis Tsauri wa ghairihi fi Abi Hanifah. Maka tidak perlu dihiraukan ketika Imam Ats-Tsauri dan ulama-ulama yang lain menyampaikan kritik-kritik yang pedas terhadap Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man ini, pendiri mazhab Hanafiyah ini, dikritik habis-habisan oleh banyak sekali ulama. Bahkan ada yang meragukan keislamannya. Yang populer itu yang disampaikan oleh Imam Auza'i, oleh Imam Malik. Kada ad-dina, katanya. Abu Hanifah itu mengkhianati agama. Kenapa? Karena Abu Hanifah ini memang paling banyak sekali menggunakan pendekatan rasio di dalam membangun madhabnya. Bahkan Imam Syafi'i juga mengkritik beliau. Imam Syafi'i mengatakan banyak sekali dalam madhab Hanafiyah itu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Jadi biasa. Ulama mengkritik ulama itu biasa. Apakah lalu Abu Hanifah itu tumbang, dicaci maki? Enggak, sampai sekarang tetap saja bertahan. Mazhab Hanafi sampai sekarang bertahan. Menjadi mazhab yang muktamad, menjadi mazhab yang muktabar. 4 mazhab yang bertahan sampai akhir zaman. Karena semua sudah paham bahwa perbedaan antara ulama itu ya ada. Seorang ulama mengatakan ulama yang lain salah itu wajar. Maka sikap kita tidak perlu ikut-ikutan. Artinya ikut-ikutan menyalahkan tidak perlu. Biarlah mereka yang menyelesaikan itu. Kita pilih saja mau ikut yang mana. Tanpa harus kita mempertimbangkan ucapan satu ulama untuk ulama yang lain. Ini sikap yang paling baik. Kalau kita pro dengan Islam Nusantara misalnya, ya kita anggap saja kita ikut Yai Said Agil Siraj. Kalau tidak suka dengan Islam Nusantara misalnya, berarti kita ikut Yai Najih. Misalnya ini. Tanpa kita ikut-ikutan mengkritik, mencela, menyalah-nyalahkan Yai Said Agil Siraj. Karena makomuna laisa makomahum. Pangkat kita bukan pangkat mereka. Kalau yang mengkritik Yai Najih wajar sesama ulama. Kalau kita bukan kritik namanya, kalau kita mencaci. Nah ini namanya bukan kita pelin-pelan ikut semua, enggak. Kita pilih ikut yang mana. Tapi sebatas ikut saja. Dengan prinsip la naltafitu ila qaulihi fi al-akhir. Kita tidak memperhatikan bagaimana penilaian orang itu atau ulama itu kepada ulama yang lain. Enggak usah. Cukup kita ikut ini sudah selesai. Kan enak kalau begitu. Makanya saya pernah bikin konten. Bahaya, jangan mengikuti Yai Najih. Maksudnya adalah jangan ikut mengecam sebagaimana beliau mengecam. Karena berbeda. Yai Najih menyampaikan itu atas basis beliau sebagai ulama. Kita sebagai apa? Apalagi kepada Habaib. Saya tidak pernah kritik Habib dalam konten saya. Itu ya. Jadi ini adalah namanya kita itu tahu kadar kita. Halakamruun lam ya'rif qadra nafsihi. Orang celaka kalau tidak tahu pangkat dirinya sendiri. Kita tidak setuju dengan Yai Said Agil, silahkan, tapi jangan ikut-ikutan mencela sebagaimana misalnya ulama tidak setuju lalu menyampaikan kritik yang mungkin di situ kita anggap celaan. Tidak boleh seperti itu. Itu maksud saya tidak boleh mengikuti. Mengikuti di bagian itunya. Di bagian ketika menyampaikan kritik kepada ulama yang lain. Kenapa? Karena kita bukan mereka. Iya tuh. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan Ibnu Hajar tadi. Jangankan mengikuti, menghiraukan saja tidak boleh. La yultafatu, tidak perlu dihiraukan. Silahkan saja ulama saling mengkritik, silahkan urusan mereka. Toh misalnya itu sebuah dosa, mereka amalnya banyak. Atau bisa jadi itu adalah ijtihad beliau. Dimana kalau ijtihad sudah tidak ada dosa, salah benar sudah dapat pahala saja. Urusan mereka lah kita. Toh ketika seorang ulama mengkritik ulama lain dengan kritik yang dahsyat, dia tidak menyuruh ayo ikut kritik. Kan enggak juga. Kalau Anda baca bagaimana kritik antar ulama, Imam Malik dikritik juga.
Sama ya. Jadi bahasanya wahina idin falayul tafatuli kalami Tsauri wa ghairihi fi Abi Hanifah. Tidak perlu menghiraukan atau tidak perlu dihiraukan kritiknya Imam Ats-Tsauri dan ulama yang lain kepada Abu Hanifah. Wali kalami Abi Dzi'bin wa ghairihi fi Malik, dan juga kritiknya Abu Dzi'bin. Abu Dzi'bin ini nama orang ya. Dan ulama lain terhadap Imam Malik. Jadi saling mengkritik memang. Sama-sama dikritik. Wa Ibnu Ma'inin fi Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i pun dikritik ya. Tidak perlu kita memperhatikan itu. Ini sudah apa namanya ya? Sudah lintas ulama, antar ulama. Kita bukan ulama. Keilmuan jauh, ibadah jauh, pengabdian jauh. Untuk apa kita mengecam? Ikut-ikutan mengecam maksudnya. Biarlah mereka yang mengecam, kalau menurut mereka itu memang seperti itu. Kita nggak perlu ambil pusing soal itu. Pilih ikut yang mana. Toh ikut itu nggak mesti ikut-ikutan mengecam toh ikut itu tidak mesti kita ikut-ikutan mencaci, menyesat-nyesatkan, liberal. Kalau Yai Najih yang mengatakan itu, wajar. Ulama punya hujah, punya argumentasi, punya ijtihad kita. Ya toh. Marilah pandai-pandai. Biar kita itu nggak sumpah gitu. Menyaksikan kok ulama berantem. Nggak ada ulama berantem itu. Nggak ada ulama saling membenci itu, nggak ada. Yang ada mereka mengkritik karena merasa ada yang salah pada ulama yang lain, dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan antar sahabat saling mengkritik ya ada. Ibnu Umar dikritik oleh Sayyidah Aisyah, ada seperti itu, disalahkan gitu. Bahkan agak kasar menyalahkannya itu. Apa-apaan Ibnu Umar? Kenapa nggak sekalian aja wanita yang mandi itu suruh dibotak rambutnya itu? Ketika Sayyidina Umar itu menyatakan bahwa wanita kalau mau mandi ikat rambutnya harus dibuka. Mendengar itu Aisyah ngomong, Sayyidah Aisyah ngomong, apa-apaan Sayyidina Umar? Ibnu Umar ya. Kenapa nggak sekalian aja suruh botak gitu? Itu teguran, maksudnya itu keliru gitu. Sudah biasa seperti itu. Sesama sahabat ada seperti itu. Yang jelas, apalagi kalau pakai prinsip apa yang terjadi di antara mereka. Fanahnu naskutu. Ma waqa'a abainahum fanahnu naskutu. Apa yang terjadi di antara mereka, entah saling mencaci lah, entah saling mengkritik lah, entah saling menyalahkan lah, kita diam. Jangan ikut-ikutan. Bahaya kalau kita mengikuti Yai Najih bin Maimun Zubair maksudnya, dalam rangka kita mengecam ulama yang lain. Kenapa? Karena kita bukan Yai Najih. Yai Najih punya prinsip sendiri. Yai Najih punya manhaj sendiri yang mungkin berbeda dengan yang beliau kritik. Dan Yai Najih tidak pernah menyuruh kita untuk ikut-ikutan mengecam. Cukup kita kalau memang mau ikut apa yang disampaikan Yai Najih, ikuti saja ucapannya. Bukan kita menirukan. Artinya kalau misalnya Islam Nusantara keliru, kita mau ikut seperti itu, ya sudah ikut Yai Najih. Kalau misalnya Yai Najih mengatakan Islam Nusantara keliru, tanpa kita harus ikut-ikutan mencela orang yang mendukung Islam Nusantara. Karena semua punya prinsip masing-masing. Selama mereka ulama, mereka nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita hanya pengikut. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.